dari Muhammad Rabbani, alamat Jalan Kejayaan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pertanyaan beliau adalah, Ustadz, saya mau tanya nih, apakah benar Nabi Muhammad SAW pernah membunuh? Karena ada beberapa ceramah yang saya dengar bahwa Nabi pernah membunuh satu orang menggunakan tombak. Apakah benar cerita ini demikian, Ustaz? Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Nabi SAW adalah orang yang sangat pemberani, ya. Beliau di dalam peperangan itu selalu ingin berada di depan, sehingga di perang Uhud, kalau nggak salah, ketika para sahabat itu terdesak dan mundur, Nabi maju sendirian Nabi maju. Nggak hanya beliau maju sendirian, bahkan beliau berteriak menunjukkan dirinya, ana nabiyyun la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Saya nggak nabi, nggak bohong, saya anak cucu Abdul Muttalib. Padahal beliau sadar beliau yang paling diincar untuk dibunuh oleh orang kafir. Mestinya kan kalau pemimpin itu kan sembunyi dia. Ini enggak, beliau tampil. Imam Ali bin Abi Thalib, beliau itu dikenal sahabat yang paling berani, itu Imam Ali bin Abi Thalib. Tapi beliau mengatakan, idal tahamal harab, jika perang itu udah mulai kacau, di zaman itu ya, perang di lautan padang pasir, kalau sudah debu itu bertebaran kemana-mana dengan kuda dan onta dan orang-orang lari sehingga nggak tahu di mana kawan, di mana lawan, maka saya sembunyi di belakang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau ibarat tembok yang sangat kuat dan perkasa. Allahumma salli wa sallim alaihi. Tapi beliau berusaha tidak membunuh siapapun orang kafir. Kenapa? Karena beliau tahu tidak ada nabi membunuh umatnya kecuali umat itu udah nggak ada ampun lagi di sisi Allah. Nggak ada ampun lagi di sisi Allah. Kecuali satu orang, seperti yang Anda dengar, memang ini orang yang sangat durhaka kepada Nabi, dan dia dengan sombongnya menantang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mana Muhammad, mana Muhammad, mana Muhammad. Allahu alam gimana waktu itu, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabat biarkan dia mendekat. Sampai mendekat ke Nabi SAW, diambillah tombak oleh Nabi, langsung dilemparkan, terkena lehernya dan mati seketika. Dan dialah orang yang paling celaka. Setelah itu dan sebelumnya Nabi tidak pernah membunuh orang kafir, karena beliau rahmatan lil alamin. Nabi bersabda, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang, per orang 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang InsyaAllah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majelis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.